Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat website tour and travel. Nah, jadi buat temen-temen nih, pelaku usaha atau mungkin punya bisnis di bidang tour and travel, lalu pengen bikin website nih untuk usahanya nanti, misalkan biar pelanggan lebih gampang buat ngecek atau mungkin booking tour di tempat kalian, misalkan, boleh banget bisa ikutin aja video kali ini. Nah, untuk bikinnya juga gampang banget. Di sini kita nanti bikinnya tanpa perlu coding sama sekali, teman-teman, alias cukup kayak drag and drop aja seperti itu. Nah, untuk bikin websitenya, di sini kita akan bikin pakai bantuan WordPress plus satu buah plugin, yaitu adalah Wifi Travel Engine. Nah, tapi sebelum kita bikin website, ada beberapa hal yang mesti teman-teman siapin, yaitu adalah domain dan juga hosting. Domain itu adalah alamat untuk website kalian, misalkan banktravel.com misalnya. Nah, sedangkan untuk hosting, yaitu adalah server atau tempat yang bisa kita pakai nanti buat naruh file-file website kita. Nah, di mana kita bisa dapetin domain dan hosting? Atau itu saja, domain dan hosting kita bisa dapetin di penyedia domain dan hosting. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya kalau nggak di Niaga Hoster ataupun di Hostinger gitu. Nah, untuk video kali ini saya tunjukin pakai Hostinger aja ya, karena kebetulan saya punyanya Hostinger gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke halaman websitenya, ini kita geser aja ke bagian bawah. Di sini nanti teman-teman akan melihat ada 3 buah pilihan paketan hosting yang bisa kita pilih. Jadi untuk perbedaannya sendiri makin tinggi ya, tentu saja performanya ini makin bagus teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini kita pilih yang tipenya bisnis, masukin ke keranjang. Terus selanjutnya di sini kita pilih durasi langganannya nih. Saran saya di sini minimal teman-teman ambil 1 tahun ya, biar nanti kita bisa dapat gratis domain teman-teman. Oke, kalau misalkan sudah, kita geser ke bagian bawah. Nah, di bagian nomor 2, di sini kita disuruh untuk bikin akun. Nah, jadi di sini ada 2 opsi. Teman-teman bisa masukin secara manual email dan password, atau kita juga bisa bikin akun pakai akun Gmail. Step selanjutnya, kita pilih aja metode pembayarannya. Dan terakhir, jangan lupa di sini ada pilihan untuk masukin kode kupon. Teman-teman bisa masukin kode kuponnya, yaitu adalah Bank Tutorial 10. Biar nanti teman-teman dapat diskon tambahan lagi sebesar 10% teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita klik buat tagihan pembayaran. Langkah selanjutnya, teman-teman tinggal lakukan aja pembayaran sesuai dengan informasi yang tampil di bagian sini. Nah, kalau sudah, selanjutnya saya akan tunjukin nih gimana caranya untuk install website atau WordPress ya di hosting yang barusan kita beli tadi. Oke, jadi caranya teman-teman masuk aja dulu ke hostinger.co.id. Kalau sudah, tinggal kita lakukan login aja pakai akun yang barusan kita bikin tadi. Ketika kita baru pertama kali beli hosting, itu biasanya kita disuruh untuk melakukan setup atau settingan awal dulu. Untuk cara settingnya sebenarnya gampang banget sih teman-teman, jadi kalian nanti bisa sambil simak aja di video berikut ini. Nah, kalau misalkan sudah, untuk cara install website sendiri ini gampang nih teman-teman. Jadi di bagian home, di sini nanti ada pilihan yang bagian hosting. Nah, ini adalah hosting yang barusan kita beli. Jadi caranya klik aja tombol manage yang di bagian sini. Lalu di menu sebelah kiri, ini ada menu website, buka aja dan pilih auto installer. Di bagian sini kita pilih yang WordPress ya. Terus tinggal kita masukin aja, judulnya misalkan Bank Travel, kita masukin email, username, dan password untuk admin dari website kita nanti. Kalau sudah, tinggal kita klik next, kita klik install, dan tunggu aja nih prosesnya sampai selesai. Oke, ini proses install WordPress sudah selesai ya. Sekarang kita mungkin akan coba cek dulu website kita tampilannya seperti apa. Nah, jadi untuk tampilan sementara dari website kita, dia kurang lebih seperti ini. Ya, masih tampilan standar. Jadi nanti untuk tampilannya akan kita ubah menjadi tampilan website tour and travel. Seperti yang saya sebutin di awal, jadi untuk pembuatan website tour and travel kali ini, kita akan menggunakan bantuan Wifi Travel Engine ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kunjungi aja websitenya, linknya ada di deskripsi. Nah, jadi di Wifi Travel Engine, dia ini menyediakan tema ya, tema website yang sudah jadi. Jadi masuk aja ke menu tema sini. Nah, di sini teman-teman akan menemukan ada beberapa tema yang bisa kita pakai nanti pada website kita. Tinggal disesuaikan aja yang mana menurut teman-teman cocok untuk website kalian. Sebagai contoh, untuk video kali ini kita akan pakai tema yaitu adalah Travel Monster, teman-teman. Nah, ini tinggal kita buka aja, terus untuk downloadnya tinggal klik aja tombol Get It Now yang di bagian kanan. Oke, untuk download tinggal kalian masukkan aja email dan nama kalian. Nah, kalau sudah, nanti di bagian sini ya, teman-teman cek aja di bagian bawah, ini ada tombol untuk download file temanya. Nah, jadi file temanya ini kita download dulu, dan untuk bentuk filenya dia formatnya zip ya, seperti ini. Nah, untuk cara install atau cara pasang temanya di website kita, ini caranya gampang banget teman-teman. Jadi pertama di sini kita akan masuk dulu nih ke halaman admin dari website kita. Cara masuk ke halaman admin, teman-teman tinggal klik aja tombol admin panel nih yang ada di bagian H panel tadi ya. Kita klik, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman admin dari website kita.
Nah, jadi nanti segala macam pengaturan seperti kayak postingan ataupun merubah tampilan dari website, itu nanti kita akan atur semuanya di bagian admin dari website kita ini, teman-teman. Pertama tadi ya, kita akan install tema dulu. Untuk install tema, teman-teman masuk aja ke menu Appearance, kita pilih Themes. Kita klik Add New, kita klik Upload, dan tinggal kita cari aja file temanya. Nah, ini file temanya tadi, tinggal kita open dan kita klik Install. Terus kita klik Activate biar temanya bisa terpasang. Oke, install tema sudah. Sekarang mungkin kita akan coba cek sekali lagi nih untuk website kita. Nah, jadi untuk sementara dia tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tampilannya di sini sudah berubah ya, walaupun di sini memang tampilannya belum mirip seperti website Tour and Travel. Nah, jadi di sini kita akan setting lagi nih temanya supaya bisa berubah jauh lebih bagus. Oke, cara setting temanya, kita balik lagi ke halaman admin dari website kita. Terus di bagian sini, nah di sini kita disuruh untuk install beberapa plugin ya atau fitur tambahan pada website kita. Nah, jadi caranya kita klik aja tombol Begin Installing Plugin. Nah, klik aja di sini, kita checklist semuanya dan kita pilih install. Nah, di sini teman-teman tunggu aja nih proses installnya ini sampai selesai. Ini kalau sudah ya, teman-teman klik aja tombol yang di bagian bawah. Nah, di sini kita akan aktifasi dulu nih semua plugin yang barusan kita install tadi. Oke, settingan selanjutnya teman-teman masuk aja ke menu Appearance. Di sini kita pilih yang Demo Importer Plus. Kita pilih tema yang barusan kita install. Nah, sebagai contoh tadi kita pakai yang Travel Monster. Nah, di sini kita klik Import. Kita pilih yang Import Complete Sheet dan kita klik aja tombol Import. Nah, setelah itu di sini teman-teman tunggu aja nih proses import datanya itu sampai selesai. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba cek dulu nih tampilan sementara dari website kita tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, jadi untuk tampilan website kita dia sudah berubah ya, jadi jauh lebih bagus. Jadi di sini dia sudah mirip seperti website Tour and Travel pada umumnya gitu. Nah, jadi tugas kita selanjutnya, di sini kita akan kustomisasi tampilan dari websitenya ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Yang pertama kita akan mulai dari ini dulu ya, ngatur menu yang paling atas. Nah, khusus untuk ngatur menu, kita bisa klik tombol Customize yang ada di bagian sini. Oke, pertama kita akan atur bagian kontak dulu ya yang di bagian sini. Jadi caranya teman-teman klik aja icon pensil. Nanti di bagian sini kita pilih yang General Setting. Nah, di General Setting di sini ada beberapa pengaturan. Pertama sih di sini mungkin kita akan ganti warnanya aja ya. Nah, misalkan di sini kita pengen nanti warnanya warna biru seperti ini untuk website kita. Nah, jangan lupa nanti untuk kode warnanya ini kita copy ya biar nanti kita lebih gampang gitu untuk nerapin warnanya di semua bagian. Terus kita masuk lagi ke bagian contact information. Nah, di bagian sini kita nanti bisa masukin nomor HP kita ya atau telepon yang bisa dihubungi. Contohnya aja seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti di sini ya akan berubah. Terus untuk email juga bisa kita atur, misalkan. Nah, habis itu untuk bagian sosial media kita bisa masuk ke bagian sosial media setting. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, misalkan kayak Facebook dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatur link sosial media, teman-teman klik aja tombol yang di bagian sini. Nah, tinggal kita atur aja misalkan Facebooknya apa, Twitternya apa, dan lain sebagainya gitu. Oke, anggap aja seperti ini ya teman-teman. Ini nanti kalian sesuaikan aja, dan di sini teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi untuk tombolnya juga sudah tertambah secara otomatis di bagian sini. Kalau misalkan sudah nih, kita klik aja tombol Publish untuk menyimpan settingan kita. Oke, bagian atas sudah, selanjutnya kita akan atur menu yang di bagian bawah. Nah, pertama kita mungkin akan ganti logo dulu, kita klik icon pensil yang di bagian sini. Nah, kita klik change logo buat ganti logonya. Nah, jadi di sini untuk logonya kita upload dulu ya, kita klik upload, pilih select. Teman-teman tinggal cari aja logonya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan sudah di-upload, kita klik tombol select. Nah, kalau misalkan tampil seperti ini, teman-teman klik aja skip cropping. Nah, maka di sini teman-teman bisa lihat, jadi logonya sudah berhasil terupload ya. Dan buat ngatur ukurannya, teman-teman bisa atur aja di bagian sini. Nah, contohnya ukurannya mungkin segini udah cukup gitu. Selanjutnya kita akan atur menu yang di sebelah kanan. Nah, buat ngatur menunya, teman-teman klik juga icon pensil. Di sini kita bisa back 1 kali. Nah, terus teman-teman pilih aja create new menu ya. Jadi di sini kita akan bikin menu baru. Nah, di sini kita kasih nama, misalkan ini adalah menu utama. Nah, jangan lupa bagian primary kita checklist. Kalau misalkan sudah, kita klik next. Dan setelah itu tinggal kita tambahkan aja menu apa yang pengen kita tampilin. Sebagai contoh, misalkan ada tombol home, ada tombol blog. Habis itu apalagi, misalkan di sini kita pengen juga nampilin tombol destinasi ya. Coba kita cari di sini. Nah, kita tampilin juga destinasi.
Terus kita mungkin tambahkan juga tombol kontak ya, dan about misalkan. Nah ini nanti untuk menu-menunya sendiri teman-teman tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Nah terus untuk ganti tulisan yang ada di bagian menunya ini, teman-teman tinggal klik, terus tinggal ubah aja di bagian sini. Misalkan ini tombol beranda, habis itu ini blog, biar blog misalkan kita ganti jadi artikel, ini kita ganti jadi destinasi, ini kita ganti jadi kontak, dan yang terakhir ini kita ganti namanya jadi tentang. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti untuk bagian menu tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan sudah, jangan lupa klik publish untuk menyimpannya. Kalau misalkan sudah, ini kita back dulu ya teman-teman ke bagian awalnya sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian color. Jadi di sini kita akan atur dulu warnanya ya, primary color tadi. Tinggal kita pastikan aja kode warna yang sebelumnya. Nah, ini nanti biar sama aja sih di seluruh bagiannya gitu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah, tinggal kita klik publish lagi. Untuk settingan awal ya, bagian atas kurang lebih seperti itu. Dan ini tinggal kita tutup aja. Tugas kita selanjutnya, kita akan atur bagian yang di bawahnya teman-teman. Seperti kayak banner, habis itu bagian yang ini, dan seterusnya. Oke, buat ngatur khusus yang di bagian bawahnya, kita akan ngaturnya melalui Elementor ya. Jadi klik aja tombol Edit with Elementor yang di bagian sini. Oke teman-teman, nah untuk ngaturnya sendiri ini gampang banget sih. Kita akan mulai dari yang paling atas dulu ya. Misalkan di sini kita akan ganti background yang di bagian belakang. Buat ganti background, kita klik kanan di bagian sini, pilih Edit Section. Kita masuk ke menu Style, dan di bagian sini ada gambar. Nah, jadi kita klik aja di bagian gambar, kita klik Upload, dan tinggal kita cari aja gambar yang pengen kita jadikan sebagai backgroundnya. Sebagai contoh, misalkan kita akan pakai gambar ini ya, buat background di website kita. Kita klik Select, dan di sini teman-teman bisa lihat, jadi backgroundnya sudah keganti. Langkah selanjutnya kita mungkin akan ganti tulisan yang di bagian sini. Nah, buat ganti tulisan ini gampang banget teman-teman, tinggal kalian klik dan dihapus aja gitu ya. Tinggal masukin aja tulisan yang kalian inginkan. Terus yang di bagian bawah ini juga bisa kita ganti. Nah, atau bagian kanan ini juga bisa kita atur sebenarnya. Caranya klik aja ikon pensil. Nah, di sini kita bisa ganti stylenya, misalkan horizontal, atau mungkin kita pakai vertikal aja biar lebih bagus. Terus buat ganti menu icon yang di bagian sini, kita buka yang additional. Nah, di bagian sini teman-teman bisa atur ya bagian kanannya. Contoh nih, misalkan ini kita ganti tulisannya jadi cari. Nah, terus untuk destination nih, misalkan kita ganti namanya jadi destinasi. Nah, itu bisa banget, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalkan sudah, sekarang kita geser ke bagian bawah. Nah, kita akan masuk ke bagian nomor 2. Nah, contohnya misalkan di sini untuk tulisannya kita akan ganti jadi destinasi terbaik kayak gitu. Kita juga bisa ganti subjudul ya, atur aja di bagian bawahnya. Nah, terus untuk ikonnya ini juga kita bisa ganti nih kalau misalkan pengen. Jadi klik aja di bagian sini. Nah, tinggal kita cari aja nih ikon apa yang pengen kita gunakan. Contohnya misalkan kita akan pakai ikon yang ini. Kalau sudah klik insert, nah maka nanti ikonnya akan keganti. Nah, setelah itu teman-teman tinggal atur juga nih yang di bagian kanannya. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke bagian nomor 3, Popular Traps. Nah, jadi di bagian sini kita bisa pakai nanti buat nampilin destinasi populer yang ada di website kita gitu teman-teman. Nah, ini untuk destinasinya masih bawaan dari websitenya ya. Nah, jadi ini nanti bisa kita hapus dan kita akan ganti dengan paketan yang tersedia di tempat kita gitu. Cuman untuk sekarang kita akan pakai yang contoh data bawaannya aja dulu. Nah, sekarang buat ngaturnya kurang lebih caranya sama seperti tadi. Misalkan di sini kita pengen ganti judulnya nih yang di bagian atas. Nah, kita bisa klik, terus kita bisa atur ya judulnya lewat menu sebelah kiri sini teman-teman. Nah, begitu pula yang di bagian bawah, caranya sama, kita klik dan kita bisa atur di bagian kirinya. Nah, habis itu untuk bagian bawahnya, ini kita bisa atur juga nih teman-teman untuk datanya ya. Kita klik aja ikon pensil. Terus di sini untuk tipenya bisa kita ganti, misalkan bentuknya list, nah atau mungkin bentuk slider. Nah, jadi slider itu nanti dia ada kiri kanannya teman-teman. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kayaknya kita akan pakai grid ya, biar lebih bagus kayak gini. Nah, terus untuk per baris, ini juga kita bisa atur nih, mau berapa banyak per barisnya, misalkan 2, atau mungkin 3, 4. Nah, tinggal sebenarnya sesuaikan aja nanti. Habis itu, untuk data apa aja yang bisa kita tampilin, kita juga bisa atur di bagian query, teman-teman. Nah, di sini kita bisa atur nih, apakah berdasarkan data yang terbaru, yang lagi diskon, dan sebagainya gitu. Nah, ini bisa kita atur di bagian sini. Atau kita misalkan pengen khusus nampilin trip-trip apa aja, nah ini juga bisa kita atur lewat sini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan sudah, kita geser lagi ke bagian nomor selanjutnya. Ini untuk destinasi ya. Nah, ini kita juga bisa atur bagian destinasinya.
Untuk destinasinya apa aja, ya caranya sama seperti tadi juga bisa kita edit teman. Misalkan kita ganti per 4 baris, 3 baris, dan bentuknya seperti apa bisa disesuaikan. Terus ini juga ada pilihan bis travel, cuman kalau misalkan teman-teman pengen hapus, bisa kita hapus, caranya klik aja tombol X ya atau silang, nanti dia akan otomatis kehapus. Nah begitu pula yang ini, kalau misalkan pengen dihapus juga bisa dihapus aja. Oke, kurang lebih seperti itu dulu nih. Nah, kalau misalkan teman-teman rasa sudah pas, tinggal kita simpan aja. Caranya klik aja tombol update yang di bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan coba cek dulu nih tampilan dari website kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, jadi tampilan dari website kita sudah berubah ya, sesuai dengan apa yang kita custom tadi. Oke, step selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk menambahkan pilihan paket Tor ya. Contohnya yang seperti ini teman-teman. Nah, ini kan nanti kalau misalkan diklik, dia akan muncul seperti foto, judul, terus ada pilihan yang seperti ini, harga, dan lain sebagainya. Oke, untuk bikin trip seperti ini, caranya gampang. Jadi kita bisa balik lagi ke halaman admin dari website kita, terus kita masuk ke menu trip. Nah, ini buka aja trip. Nah, jadi di bagian sini teman-teman akan melihat kumpulan trip yang ada di website kita tadi, teman-teman. Nah, sekarang untuk membuat trip baru, caranya klik aja Add New. Kita kasih judul, misalkan ini adalah wisata Pasar Terapung Banjarmasin, seperti itu. Setelah judul, kita akan masuk ke bagian general. Di bagian general, di sini kita bisa masukin kode trip. Cuman biarkan default aja, sebenarnya nggak ada masalah. Terus di sini kita juga bisa atur durasinya nih teman-teman. Misalkan ini tadi ya 4 hari 3 malam, berarti di sini kita atur 4 days dan 3 malam seperti itu. Kita juga bisa atur cut up-nya ya, maksudnya tuh pembatalannya berapa hari sebelum keberangkatan. Nah, ini kita juga bisa atur di bagian sini. Terus di sini kita juga bisa atur minimal dan maksimal umur ya, yang bisa ikut di trip seperti ini. Contoh misalkan umurnya minimal 3 tahun dan maksimal 60 tahun, seperti itu misalkan. Nah, kita juga bisa atur nih minimal berapa orang dan maksimal berapa orang. Nah, kita juga bisa atur di bagian sininya, teman-teman. Kalau misalkan sudah, kita simpan dulu dan kita akan masuk ke bagian nomor 2, tanggal dan juga harga ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan paketnya dulu nih, teman-teman. Kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan beberapa paket ya di tempat kita, misalkan standar dan premium misalkan. Nah, ini bisa kita atur. Atau misalkan ini tadi ya standar, terus kita klik edit. Nah, kita atur nih, pertama untuk dewasa, harganya berapa sih? Misalkan untuk dewasa harganya adalah 2 juta lah, anggap seperti itu yang untuk paket standar. Nah, ini kita juga bisa kasih diskon nih teman-teman, misalkan setelah diskon dia jadi 1.900.000 seperti itu. Oh iya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat dia nominalnya masih pakai dolar ya. Ini nanti kita akan ganti menjadi rupiah, tapi di step selanjutnya lah. Nah, untuk anak-anak juga bisa kita atur, misalkan untuk anak-anak katakanlah harganya 1.800.000 dan setelah diskon jadi 1.600.000 misalkan. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita simpan dulu dan kita akan bikin paketan selanjutnya. Anggap aja di sini paketan premium seperti itu. Kita edit lagi untuk yang premium, misalkan dewasa harganya 3 juta dan lagi ada diskon jadi 2.800.000. Terus untuk anak-anak, misalkan harga standarnya anggap aja 2.500.000 lah seperti itu. Dan setelah di diskon jadi 2.100.000 misalnya. Nah, kita simpan juga. Nah, jadi di sini kita sudah punya 2 paketan ya, teman-teman. Nah, jadi untuk paketan itu sendiri dia nanti bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ketika orang check out, nah mereka nanti bisa pilih nih apakah paket budget atau mungkin paket yang premium. Nah, karena di sini kan dia juga harganya beda-beda gitu, teman-teman. Nah, itu tadi fungsi dari yang paket. Nah, kalau misalkan sudah, kita continue dan kita masuk ke bagian overview. Nah, untuk overview itu sendiri nanti dia bentuknya seperti ini ya. Dia itu kurang lebih seperti kayak keterangan tambahan dari tripnya nanti. Misalkan tripnya ini kemana aja dan highlight-nya seperti apa gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan di bagian sini. Ini kita bisa ganti misalkan jadi ringkasan. Kita masukin juga infonya, contohnya seperti ini. Dan kita juga bisa tambahkan highlight. Highlight itu nanti yang di bagian sini. Nah, misalkan aja di sini ya highlight-nya contohnya seperti kayak menyusuri Sungai Lok Bintan, habis itu belajar di Pasar Terapung misalkan, dan ditambahkan aja highlight yang lainnya. Nah, misalkan ini ada 4 highlight teman-teman. Kalau misalkan sudah, kita simpan, kita akan masuk ke bagian itinerary ya, atau ringkasan dari perjalanan kita nanti. Untuk itinerary sendiri, dia nanti bentuknya seperti ini. Misalkan nih hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, dan seterusnya.
Nah, untuk itinerary-nya sendiri di sini kebetulan saya sudah bikin ya. Contohnya seperti ini. Misalkan hari pertama penjemputan dan keterangannya seperti apa, tinggal kita masukin aja. Terus kita tambahkan lagi hari kedua, misalkan pasar terapung kayak gini. Kita masukin juga keterangannya. Dan tinggal kita lanjutin sampai hari terakhir. Oke, ini sudah 4. Nah, di sini nanti sebenarnya kita juga bisa tambahkan fitur untuk download itinerary-nya ya, misalkan dalam bentuk PDF. Tapi untuk settingan ini nanti kita akan atur belakangan aja lah. Untuk sekarang kita akan atur bagian tripnya dulu. Nah, kalau misalkan sudah nih teman-teman, kita bisa save. Kita masuk ke bagian include dan exclude. Include dan exclude itu contohnya yang seperti ini. Nah, misalkan biaya yang kita bayar itu sudah termasuk apa, dan biaya yang kita bayar itu belum termasuk, misalkan kayak belanja, jajan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa masukin di bagian include dan exclude-nya. Misalkan di sini judulnya adalah biaya termasuk, misalkan apa aja, tidak termasuknya apa aja, kita masukin juga listnya di bagian bawahnya. Nah, contohnya kayak gini lah, kalau misalkan sudah kita save, kita masuk lagi ke bagian trip info. Untuk trip info itu dia bentuknya seperti ini teman-teman, nih yang list-list di bagian sini, nah atau yang di bagian sini. Misalkan di sini untuk transportasinya pakai apa aja gitu ya, ada bis, misalkan pesawat dan lain sebagainya, terus hotel, makanannya apa. Nah, itu bisa kita tambahkan lewat ini trip info. Nah, misalkan di sini kita tambahkan yang transportasi dulu, kita klik add. Misalkan transportasinya menggunakan mobil dan juga motor misalkan. Kita tambahkan lagi yang lain, misalkan di sini bahasa ya. Bahasanya apa aja nih? Misalkan bahasa Indonesia, ada bahasa Banjar dan Inggris, misalkan seperti itu. Nah, contohnya seperti inilah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau misalkan sudah kita save, kita masuk lagi ke bagian galeri. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan nih teman-teman galeri seperti ini. Kita bisa masukin video ataupun gambar. Pertama kita akan tambahkan gambar, enable, kita klik add, dan kita upload aja foto-fotonya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen nambahkan video juga, nah ini juga bisa banget. Nanti kalian tinggal masukin aja link video dari YouTube ataupun dari Vimeo ya, yang di bagian sini. Oke, ini sudah ya, kita save lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian peta. Untuk peta itu sendiri nanti dia bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tampilan peta dari lokasi tujuan kita gitu. Nah, buat nambahkannya ini gampang ya. Kita kasih judul dulu, misalkan peta lokasi. Kita kasih link petanya. Nah, di bagian iframe. Untuk link petanya sendiri kita bisa dapatin nanti di Google Map teman-teman. Terus kita cari, misalkan tadi ya Pasar Terapung lah tujuannya seperti itu. Nah, misalkan kita pengen tujuannya di Pasar Terapung Lok Baintan. Kita klik aja lokasinya. Setelah itu kita klik tombol bagikan atau share. Kita pilih yang sematkan peta. Nah, ini ada tulisannya iframe nih. Nah, ini tinggal kita salin aja dan kita pastekan di bagian sini. Nah, gitu teman-teman. Kalau sudah, ya tinggal kita simpan. Dan selanjutnya masuk ke bagian FAQ ya, atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi di sini kita bisa tampilin pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Nah, misalkan nih, di sini mungkin pertanyaan pertama nih yang paling sering ditanyakan, alat transportasi apa yang digunakan gitu ya. Terus kita bisa jawab di bagian bawahnya. Nah, habis itu kita bisa tambahkan lagi nih untuk pertanyaan yang lainnya. Ya, anggap aja di sini ada 2 pertanyaan ya teman-teman. Kalau misalkan sudah kita simpan, dan ini file download kita skip aja, dan untuk extra service sebenarnya juga bisa kita skip. Nah, jadi sampai sini sebenarnya untuk settingan awal ya dari trip yang barusan kita tambahkan tadi sudah selesai nih teman-teman. Paling di sini kita akan setting tambahannya lagi, yaitu di bagian menu kanan. Nah, di sini kita bisa atur nih destinasinya. Misalkan di sini destinasi tujuannya itu adalah ke Indonesia ya. Indonesia dulu kita masukin, kita klik add new karena kebetulan di sini kan dia belum ada destinasi Indonesianya. Terus untuk aktivitasnya juga bisa kita tambahkan. Misalkan di sini aktivitasnya yaitu adalah hiking, misalkan city tour, terus rafting, dan lain sebagainya, tinggal disesuaikan aja. Terus kalau misalkan pengen tambahkan aktivitas yang lain, kita juga bisa tambahkan manual, teman-teman. Klik aja add new yang di bagian sini. Bersepeda lah, contoh aja lah seperti itu ya. Nah, kita juga bisa tambahkan aktivitas yang baru. Dan beberapa pengaturan tambahan lagi, contohnya seperti kayak tipe trip, kesulitannya seperti apa. Nah, ini juga bisa kita atur nanti di bagian bawahnya. Dan yang terakhir paling di sini kita perlu atur yaitu adalah feature-rich image, teman-teman. Feature-rich itu sendiri bisa dibilang seperti thumbnail, teman-teman. Nah, jadi kita bisa tambahkan juga thumbnailnya. Contohnya kita akan pakai foto yang ini. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita publish aja.
Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, tadi ya, pertama, ini ada galerinya. Foto-foto yang barusan kita masukin tadi, bisa dilihat di bagian sini. Terus, di sini ada judul, durasinya berapa lama. Nah, di sini tadi ada juga keterangannya, misalkan transportasinya pakai apa saja, bahasanya apa saja. Ada harganya juga nih, teman-teman. Nah, untuk harga sendiri nanti kalau misalkan kita check out, nah, di sini akan ada muncul dua opsi ya, ada yang standar dan premium ya, sesuai dengan yang kita masukin tadi. Ya, ini masih dolar, nanti kita akan ganti jadi rupiah. Terus di bagian bawahnya lagi, di sini ada juga ringkasan ya, ringkasan tripnya, misalkan ini bla 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 seperti itu, highlight-nya apa saja, itinerary-nya apa saja. Nah, ini ada juga nih teman-teman sudah muncul di bagian bawahnya. Terus biaya include dan exclude tadi sudah muncul juga, dan ada juga FAQ nih. Nah, FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Terus tadi ada juga peta sesuai yang kita masukin sebelumnya. Nah, selanjutnya sih mungkin di sini saya akan tunjukin gimana caranya menambahkan fitur ini ya, download itinerary dalam bentuk PDF. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat tadi, yang di bagian sini, dia kan ada punya fitur nih untuk download itinerary. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita pengen aktifin fitur downloadnya, kita mesti download dulu nih extension ya, katakanlah seperti kayak aplikasi tambahannya teman-teman. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman pengen pakai fitur tambahan ini, kita mesti pakai Webfitur Travel Engine yang versi Pro, teman-teman. Jadi kalau misalkan versi gratis, kita belum bisa pakai fitur yang ini. Nah, cuman karena kebetulan di sini Webfitur Travel Engine saya sudah versi Pro, jadi bisa kita download nih untuk extensionnya. Nah, untuk cara installnya, sama seperti tadi, kita kembali dulu ya ke halaman admin dari website kita. Kita masuk ke bagian plugin dan kita klik add new plugin. Setelah itu di sini tinggal kita upload aja plugin yang barusan kita download tadi. Nah, setelah diaktifin, ini cara pakainya gampang banget teman-teman. Jadi kita balik lagi ya ke fitur itinerary tadi, maka di bagian bawah. Nah, di sini akan muncul sebuah shortcut ya namanya. Ini kita copy dan tinggal kita pastekan di bagian overview. Nah, overview ini kita pastikan aja di bagian bawah sininya teman-teman. Nah, kita pastikan kodenya yang seperti ini. Nah, kita coba simpan dan kita akan coba cek. Kita geser. Nah, maka sekarang di sini tombol download itinerary sudah berhasil muncul. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik tombol download, nah dia akan ngedownload sebuah file PDF ini teman-teman. Dan untuk isinya sendiri dia nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi isinya kurang lebih ringkasan dari apa yang sudah kita masukin tadi. Nah, jadi contohnya seperti ini, kayak foto-foto, habis itu fasilitas ya, terus ringkasan, habis itu ada juga itinerary, juga sudah ada nih di bagian sini. Di include dan exclude juga muncul FAQ dan selengkapnya lah pokoknya dia sudah masuk ke dalam file PDF-nya teman-teman. Nah, itu tadi fungsi dari fitur download itinerary ya. Nah, selain itu tadi di Webfitur Travel Engine ini juga masih menyediakan banyak sekali add-on atau extension yang bisa kita pakai pada website kita. Contohnya seperti kayak diskon, extra service, pembayaran, dan lain sebagainya. Ini nanti tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan website teman-teman. Selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk setting mata uangnya ini ya, supaya bisa berubah jadi rupiah. Caranya itu gampang teman-teman, jadi kita balik lagi ke halaman admin dari website kita tadi. Setelah itu kita pilih yang Webfitur Travel Engine, kita pilih yang settings, kita masuk ke bagian miscellaneous. Nah, jadi di bagian sini kita bisa ganti mata uangnya. Kita cari Indonesia, yaitu adalah pakai mata uang rupiah. Habis itu di bagian bawahnya kita juga bisa atur nih pemisah desimal. Kita misalkan pakai koma ya, dan pemisah ribuan pakai titik. Dan di bagian itu tadi kita juga bisa pakai buat ganti bahasanya ya. Contohnya seperti kayak person, kita bisa ganti jadi orang, seperti itu teman-teman. Nanti bisa diatur aja di bagian menu settingnya. Nah, dan juga nih tambahan di bagian menu setting, kita juga bisa atur untuk metode pembayaran. Nah, di sini kan dia tersedia beberapa metode pembayaran nih. Ada PayPal, bank transfer, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk contoh sekarang sih kita akan pakai pembayaran secara manual ya, yaitu pakai bank transfer. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman pengen pembayaran bisa secara otomatis, kita perlu download extension tambahan, namanya adalah MiTrans. Nah, jadi kita nanti bisa pakai MiTrans Payment Gateway kalau misalkan pengen bisa pembayaran otomatis, seperti kayak pembayaran via Alfamart, Indomaret, GoPay, dan lain sebagainya. Cuman untuk video kali ini mungkin kita tidak akan bahas ini ya, karena untuk settingan pembayaran otomatis sendiri dia lumayan panjang sih. Jadi ya untuk sekarang sih kita akan pakai bank transfer aja.
Kita kasih judulnya misalkan bank transfer. Nah, kita kasih deskripsi, misalkan ini pembayaran manual. Nah, di sini kita tinggal tambahkan lagi rekening bank untuk pembayarannya. Kita klik akun name, misalkan bank travel. Nomornya berapa, misalkan seperti ini. Banknya misalkan ya BNI. Dan lain sebagainya, ini kita bisa skip. Kita tambahkan lagi nih bank yang lain, misalkan kita punya 2 ya. Kalau misalkan sudah, kita simpan. Terus jangan lupa kita balik lagi nih ke bagian payment general tadi. Nah, jadi di sini kita checklist aja khusus yang bank transfer. Sekarang kita akan coba tes. Oke, kita coba buka ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk harganya sudah berubah ya menjadi mata uang rupiah. Terus kalau misalkan kita check out, ya misalkan tanggal 17, continue, paket premium misalkan ada 2 orang, anak-anak 1 orang misalkan. Kita klik proses to check out. Nah, di halaman check out, di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan untuk masukin kode kupon ya. Untuk kode kupon sendiri, ini bisa kita tambahkan juga nih. Cara nambahkan kode kupon, kita bisa masuk ke bagian kupon teman-teman nih, yang di bagian WP Travel Engine. Buka aja kupon, kita tambahkan kupon baru. Misalkan kode kuponnya bank tutorial 10, kayak gitu ya. Ini diskonnya seperti apa, bisa kita tentukan juga. Misalkan ini diskonnya adalah 10%. Kita bisa tentukan juga kapan kuponnya ini mulai, dan berakhirnya kapan, dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur settingan tambahannya. Kalau misalkan sudah, kita publish. Dan sekarang kita akan coba cek nih, apakah kode kuponnya tadi bisa dipakai. Kita coba cek bank tutorial 10. Nah, maka di sini teman bisa lihat, dia akan dapat diskon tambahan sebesar 10%. Seperti itu. Kita akan lanjutin, step selanjutnya, kita masukin nama. Oke, biodatanya sudah, dan terakhir yaitu adalah metode pembayaran. Nah, jadi di sini untuk metode pembayarannya tersedia yaitu adalah bank transfer ya, sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Kalau misalkan kita klik book now, nah sudah muncul seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita konfirmasi aja. Nah, jadi setiap kali ada orang yang booking, itu informasinya bakal muncul di bagian sini teman-teman. Nah, jadi di menu WP Travel Engine ada pilihannya booking, kita bisa buka. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat ya informasi kalau misalkan ada orang booking di bagian sini. Dan kita bisa lihat informasinya di sini. Nah, contohnya di sini tadi ya ada orang ya namanya Peter Effendi. Dia booking paket wisata pasar Terapung Banjarmasin pada tanggal 30. Terus untuk jumlah orangnya ada 3 orang ya, dewasa 1, anak-anak 1. Terus dia tadi juga sudah pakai kode kupon 10%. Dan lain sebagainya gitu. Nah, tugas kita selanjutnya nanti ya tinggal kita hubungi aja orangnya. Nah, satu tips tambahan lagi teman-teman, kalau misalkan kalian mungkin pengen tambahin fitur WA gitu ya di website kalian, itu caranya gampang banget. Jadi di sini kita bisa tambahkan 1 buah plugin baru nih. Nah, ketikkan aja WhatsApp di bagian sini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya. Cuman sebagai contoh kita pilih yang join chat, tinggal kita install. Kalau sudah diinstal, tinggal kita aktifasi aja. Nah, kalau misalkan sudah nih teman-teman, sekarang kalau misalkan kita cek di website kita, itu di pojokan kanan bawah bakalan muncul sebuah tombol WA seperti ini. Nah, jadi tombol ini kalau misalkan diklik, dia akan diarahkan ya untuk menghubungi kontak yang sudah kita tambahkan. Kurang lebih seperti itu. So, kurang lebih seperti itu. Gimana caranya untuk bikin website tour and travel menggunakan WordPress plus plugin WP Travel Engine. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin kalian pengen request video seputar tutorial lainnya, boleh banget bisa tersedia di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.